Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelas D, Servus 2019, Fakultas Peternakan Universitas Pajajaran. Pada video kali ini, kami akan menyampaikan rasa terima kasih kepada dosen pembimbing mata kuliah agrostologi yang kami hormati Dr. Iin Susilowati SPTNP, kepada PLP yang kami hormati Fofurkan Asalam, kepada tim asisten laboratorium TMT yang kami banggakan, Jessipa, Civet, Kang Dedi, dan Kang Rizky. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya selama 1 semester ini, sehingga wawasan kami bertambah terutama dalam bidang agrostologi. Banyak hal-hal baru yang kami ketahui dan kami pelajari dari mata kuliah agrostologi, di mana kami semua mempelajari tentang kapasitas lapang, uji benih dengan daya kecambah, perbanyakan tanaman vegetatif, Pembuatan pupuk komersial, anatomi rumput, anatomi leguminosa, identifikasi spesies rumput, identifikasi spesies leguminosa, pengenalan guma, cara mengoperasikan traktor, dan pengolahan lahan pertanian. Yang pertama, ada materi kapasitas lapang. Dilakukan untuk mengetahui jumlah persentase kadar air pada tanah dengan melakukan suatu percobaan. Nah, percobaannya tuh memerlukan beberapa alat dan bahan, yaitu untuk alat sendiri dibutuhkan botol bekas, gunting atau cutter, timbangan digital, dan gelas ukur. Sedangkan untuk bahannya yaitu ada tanah dan air. Prosedur kerja yang dilakukan yaitu menyiapkan peralatan dan bahan yang akan digunakan pada saat percobaan. Memotong botol mineral menjadi 2 bagian dan melubangi tutup botol 3-4 lubang menggunakan paku. Sebelumnya tanah dikeringkan terlebih dahulu, kemudian diayak dan dimasukkan ke dalam botol sesuai dengan ketentuan. Siramkan air sebanyak ketentuan, lalu amati air yang keluar dari tutup botol hingga air tersebut tidak menetes lagi. Kemudian, hitung kapasitas lapang menggunakan rumus kapasitas lapang sama dengan jumlah air awal dikurangi jumlah air akhir dibagi jumlah air akhir kemudian dikalikan 100%. Berikutnya, uji benih dengan daya kecambah dilakukan untuk mengetahui berapa persen benih yang terjamin kemurniannya atau berapa banyak benih yang dibutuhkan untuk tumbuh. Memerlukan alat yaitu wadah atau botol bekas, saringan, termometer, gunting, dan pemanas air. Lalu bahan yang diperlukan ada air keran, kapas, dan benih. Menyiapkan benih minimal 60 benih. Benih yang telah disiapkan sebanyak 60 dibagi menjadi 3 perlakuan, yaitu Perlakuan yang pertama adalah merendam 20 benih di dalam air selama 24 jam yang disiapkan sehari sebelum percobaan. Kemudian perlakuan yang kedua adalah menyiapkan benih tanpa dilakukan perendaman, dan perlakuan yang ketiga adalah merendam 20 benih di dalam air hangat kuku atau 60 derajat Celcius selama 5 menit. Kemudian ambil biji yang mengapung selama proses perendaman dan buang. Lalu siapkan wadah untuk media tanam dan kemudian masukkan kapas ke dalam wadah tersebut, lalu dibasahi hingga semua permukaan kapas basah. Dan yang terakhir itu susun biji atau benih yang sudah terseleksi ke dalam wadah berisi kapas tersebut sebanyak 10 biji per perlakuan. Setelah itu, simpan di tempat yang minim cahaya, dan yang terakhir lakukan pengamatan selama 3-4 hari, dan kemudian menghitung daya kecambah dengan rumus DK sama dengan jumlah benih kecambah normal dibagi jumlah total benih, kemudian dikalikan dengan 100%. Selanjutnya ada perbanyakan vegetatif pada tanaman. Ada beberapa cara yang digunakan dalam perbanyakan vegetatif pada tanaman, yaitu diantaranya ada stek. Stek merupakan metode perbanyakan tanaman secara vegetatif dengan menggunakan potongan-potongan dari tanaman seperti akar, daun, dan batang. Pols merupakan sobekan rumpun, yaitu dengan membagi 2 tanaman, dan rhizome adalah modifikasi batang tanaman yang tumbuh di bawah permukaan tanah yang nantinya akan menghasilkan tunas dan akar yang baru.
Vegetatif terbagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Untuk vegetatif alami dilakukan secara seksual atau melalui proses perkawinan dan tanpa dibantu oleh campur tangan manusia. Nah, untuk vegetatif buatan yaitu sekumpulan teknik untuk menghasilkan individu baru tanpa melalui proses perkawinan. Dilakukan percobaan yaitu dengan menggunakan alat gunting, spek, ember, skop, baki, dan beker gas. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu darat lempung, kompos, root moss, label, dan tanaman. Salah satunya pada bonggol pisang, yaitu menyiapkan media tanam untuk tanaman vegetatif. Siapkan tanah dan pupuk kompos dengan perbandingan 3 sekop tanah dan 1 sekop pupuk kompos. Campur dan aduk rata pupuk kompos dengan tanah di dalam ember. Lalu masukkan tanah yang telah tercampur ke dalam polybag. Lakukan percobaan ini ke beberapa tanaman. Berikutnya, materi pembuatan pupuk komersial. Pupuk merupakan bahan yang ditambah ke dalam tanah untuk menambahkan unsur-unsur esensial yang dibutuhkan oleh tanaman. Fungsi dari pupuk yaitu untuk mempertahankan dan meningkatkan kesuburan tanah agar produksi tanaman tetap normal bahkan meningkat. Pupuk terbagi menjadi dua, yaitu pupuk organik dan pupuk anorganik. Pupuk organik adalah pupuk alam yang alami, seperti pupuk kandang dan pupuk hijau. Sedangkan pupuk anorganik adalah pupuk yang dibuat oleh pabrik dengan bahan kimia anorganik seperti urea, NPK, dan TSP. Filter pupuk adalah bahan yang dimasukkan untuk melengkapi, merekatkan, dan menambah nilai suatu produk pupuk. Syaratnya yaitu tidak beracun, tidak mempengaruhi pupuk, dan higroskopis. Contohnya yaitu adalah pasir laut. Grade pupuk merupakan nilai kandungan unsur yang terkandung dalam pupuk. Grade N atau nitrogen itu 45, fosfor atau P itu 36, K atau kalium itu 60. Berikutnya yaitu materi mengenai anatomi rumput. Rumput memiliki morfologi bagian perakaran, bagian batang, bagian daun, serta bagian bunga. Fraksi perakaran rumput yakni akar serabut, yang bentuknya persis antara rambut akar dan akar pokok yang merupakan hasil pembentukan monokotil. Lalu ada bagian batang yang dalam morfologi rumput itu disebut dengan internode. Nah, internode ini terletak di antara node dan node. Lalu di setiap node itu akan tumbuh sebuah calon tunas. Nah, pada bagian daun itu ada leaf blade atau helai daun, ada leaf shield atau pelepah daun, ada lidah daun, ada kolar, ada auricle atau kerah daun. Nah, pada bagian bunga dinamakan bunga spike, sedangkan dari ujung ke ujung dinamakan panicle. Nah, resme adalah pecahan dari panicle. Anatomi legum, di mana pada tanaman legum ini untuk morfologinya terdiri dari bagian akar, batang, daun, buah, bunga, dan juga biji. Bagian akar memiliki akar tunggang, menembus ke dalam tanah untuk mencari air. Terdapat nodul yang dapat menyerap N dari udara. Baik, selanjutnya ada bagian batang. Batang kayu memiliki fungsi sebagai tempat tumbuh daun, bunga, dan juga buah. Selain itu, fungsi dari batang kayu ini sendiri yaitu sebagai tempat penyimpanan makanan yang nantinya akan disalurkan ke bagian tumbuh-tumbuhan. Jadi untuk tipe daun yaitu ada tipe daun unifoliate, yaitu satu daun yang menempel pada batang seperti daun kupu-kupu. Lalu ada daun tipe trifoliate, yaitu 3 daun dari petiol dan dari stipul yang terkecil. Lalu ada tetrafoliate, yaitu yang membelit atau yang merambat, dinamakan tendril. Lalu ada daun majemuk, jadi seperti daun kelor yaitu Biparipinet dan lain sebagainya. Susunan tulang daun yaitu seperti tulang daun menyirip, menjari, melengkung, dan sejajar. Adapun tipe bunga pada legum yaitu tipe bunga kupu-kupu, capitum, dan cluster. Pada identifikasi spesies rumput, kami juga mempelajari mengenai karakteristik 19 jenis rumput HMT atau hijauan makanan ternak. Seperti Penisit rumput pureum atau rumput gajah, Aconopus comparisius atau rumput hias,
Kidonpretaccus atau rumput Afrika, dan Lexia hecandra atau rumput lempuyang yang mirip seperti rumput Afrika namun berizoma. Baik, dilanjut dengan saya, Muhammad Hildan, NPM terakhir 17013. Pada materi identifikasi leguminosa, kami mempelajari mengenai 13 jenis tanaman HMT atau hijauan makanan ternak. Leguminosa merupakan tumbuhan kacang-kacangan dengan akar tunggang. Hijauan yang kami pelajari diantaranya yaitu adalah Torogung, Bahunia, Gamal, Jayanti, dan lain-lain. Terima kasih. Materi pengenalan gulma, kami mempelajari mengenai pengertian gulma, jenis-jenis gulma, dan contoh-contoh dari gulma. Gulma merupakan tumbuhan yang tumbuh di tempat yang tidak diinginkan, sehingga menimbulkan kerugian bagi tanaman yang kita tanam. Jenis gulma ada gulma rerumputan, teki-tekian, daun lebar, dan pakis. Pengendalian gulma dapat dilakukan secara mekanis, secara kimiawi, dan secara biologis. Pada materi traktor, bahasan yang dipelajari yaitu mengenai pengertian traktor, bagian-bagian traktor, kompartemen traktor dan fungsinya, serta cara mengoperasikan traktor. Traktor merupakan alat pertanian untuk membajak lahan yang sangat luas, karena dengan tenaga manusia tidak memungkinkan untuk menggemburkan tanah atau lahan yang sangat luas. Halo guys, di sini saya Fajar akan menjelaskan bagian-bagian traktor dan kompartemen-kompartemen di traktor. Yang pertama, kompartemen di traktor ada disc-plow, disc-harrow, dan cowper. Terus bagian-bagian traktor yaitu ada setir, gas, rem, tuas, kopling, tuas bagian kiri belakang, tuas kanan, dan pengunci. Pada materi pengelolaan lahan pertanian dilakukan menggunakan traktor. Pada lahan sempit, pembajakan lahan dilakukan dengan metode maju mundur saja. Diawali dengan menurunkan disc-plow sebelum maju. Ketika akan bergeser, disc-plow harus dinaikkan, tetapi ketika akan maju kembali, disc-plow pun harus diturunkan kembali. Ketika memajukan traktor, pastikan roda berada di bagian tengah batas garis yang terbuat dari piringan tersebut. Hal ini tujuan agar tanah tidak kembali padat akibat terlindas dari ban traktor. Ketika piringan menghadap ke kanan, maka lakukan pengolahan lahan melalui bagian kanan. Lahan yang luas, cara yang lebih efektif yaitu dengan metode yang memutar, membentuk persegi sesuai dengan ukuran lahannya. Kesan dan pesan saya selama belajar agrostologi itu menyenangkan dan juga deg-degan. Apalagi ketika saat sesi tanya jawab, meskipun sudah menyiapkan materi, kadang masih timbul rasa grogi. Dan video yang diberikan juga tidak kalah unik dan menarik, jadi nggak bosan tuh nontonnya. Tapi mudah dipahami, soalnya setelah kita mendengarkan, langsung kita catat supaya tidak mudah lupa. Benih-benih saranghe, legend banget sih itu. Soalnya kayak terngiang-ngiang banget. Yang paling gak nyangka sih sebenarnya kepanjanganku botak. Legend banget. Aku cinta banget orangnya, tapi sayang dia ada yang punya. Materi-materi yang diberikan di YouTube, baik dari kapasitas lapang sampai pengolahan lahan pertanian, sangat membantu memudahkan pemahaman kita untuk memperdalam materi. Oke teman-teman, terima kasih atas 1 semesternya. Aku harap kita secepatnya ketemu di Jatinangor ini saat offline. Nah, karena aku gak sabar main traktor guys. Sekian pesan-kesan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.